pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok I yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang piezoresistif. Dalam hal ini, karena presentasi dilakukan dalam bentuk video, kami harap seluruh teman-teman dapat mengikuti presentasi ini dengan seksama. Sebelum memasuki pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok I, yaitu saya sendiri, Zahra Madina, dengan 3 digit NIM terakhir, yaitu 163. Teman saya, Jafar Omar Sidik, dengan 3 digit NIM terakhir, yaitu 188. Sahan Raffi Priyanto, yaitu 3 digit NIM terakhir 116, Rifki Zaki dengan 3 digit NIM terakhir 138. Baik, kami akan membahas tentang latar belakang, karakteristik, material, prinsip kerja, kelebihan dan kekurangan, rumus, studi case, dan aplikasi, lalu kesimpulan. Latar belakang dari fenomena piezoresistif yaitu merupakan salah satu prinsip fisika yang memegang peranan penting dalam mengembang berbagai perangkat sensor modern, terutama pada sistem mikroelektromekanik atau MEMS atau efek piezoresistif sendiri itu juga merujuk pada perubahan resistansi listrik suatu material, yang dimana akibatnya adanya tegangan mekanik atau tekanan yang diterapkan padanya. Berbeda dengan efek piezoelektrik yang menghasilkan muatan listrik secara langsung. Akibat tekanan, efek piezoresistif tidak menghasilkan muatan, melainkan memodifikasi sifat listrik intrinsik material, khususnya resistansi sebagai respon terhadap deformasi mekanik. Selanjutnya itu pengertian piezoresistif sendiri. Piezoresistif sendiri adalah sifat suatu material yang mengalami perubahan resistansi listrik ketika dikenai tegangan mekanik, seperti tekanan atau renggangan. Perubahan ini terjadi karena deformasi struktur internal material yang mempengaruhi panjang, luas, pemampang, serta mobilitas pembawa muatan listrik di dalamnya. Efek piezoresistif ini sendiri umumnya ditemukan pada bahan semikonduktor seperti silikon dan germanium, yang menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan mekanik. Sifat ini dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi sensor seperti strain gauge dan sensor tekanan, karena memungkinkan pendeteksian gaya atau deformasi melalui perubahan resistansi listrik yang terukur secara elektronik. Karakteristik dari piezoresistif sendiri yaitu yang pertama perubahan resistansi terhadap renggangan, yang dimana material piezoresistif ini mengalami perubahan resistansi listrik saat dikenai tekanan atau renggangan mekanik. Yang kedua yaitu sensitivitas tinggi pada semikonduktor, yang dimana bahan semikonduktor ini sendiri seperti silikon, yang menunjukkan efek piezoresistif yang jauh lebih besar dibandingkan logam. Yang ketiga yaitu koefisiensi piezoresistif, yang dimana besarnya respon terhadap tegangan atau renggangan ditentukan oleh koefisien piezoresistif yang bergantung pada jenis atau orientasi kristal material. Lalu yang keempat yaitu respon linear dalam batas elastis, yang dimana hubungan antara renggangan dan perubahan resistansi bersifat hampir linear selama material berada dalam batas elastisitasnya. Yang kelima yaitu tidak menghasilkan tegangan listrik langsung, yang dimana efek piezoresistif hanya mengubah resistansi, tidak menghasilkan tegangan seperti pada efek piezoelektrik. Dan yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh suhu, yang dimana perubahan suhu dapat mempengaruhi resistansi dasar material, sehingga kompensasi suhu sering dilakukan atau diperlukan dalam aplikasinya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai material piezoresistif. Di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama silikon atau yang biasa disimbolkan sebagai Si, kemudian ada yang namanya tabung nanokarbon atau yang biasa kita sebut juga sebagai karbon nanotube atau CNT, kemudian yang terakhir adalah grafen. Nah, jadi untuk di silikon tersebut itu kenapa dia tuh banyak digunakan karena silikon ini tuh bisa mengubah hambatan listrik saat ditekan atau direnggangkan. Artinya pas dia dapat tekanan, arus listrik yang mengalir dalamnya itu bakal berubah. Karena sifat karena sifat itu, maka silikon bisa digunakan dalam banyak sensor seperti sensor tekanan, sensor sentuh, alat-alat medis. Silikon juga yang paling stabil dan gampang diproses, jadi banyak dipilih untuk aplikasi industri. Kemudian yang kedua ada carbon nanotube atau CNT. Nah, CNT ini berbentuk tabung kecil yang terbuat dari atom karbon. Ukurannya itu kecil banget, lebih kecil dari rambut manusia. Walaupun kecil, CNT ini kuat dan bisa mengantarkan listrik. Pas ditekan atau diregang, struktur tabungnya bakal berubah dan mempengaruhi seberapa baik listrik bisa mengalir di dalamnya. Karena itu CNT digunakan dalam sensor tekanan yang kecil, ringan, dan fleksibel. Misalnya di pakaian pintar, alat kesehatan portable, atau soft robotics. Nah, kemudian contoh yang terakhir ini adalah grafen atau biasanya orang sebut tuh graphene. Tulisannya GRAPHENE. Grafen itu lapisan yang sangat tipis dari atom karbon yang tersusun seperti jaring lebah. Hanya setebal satu atom. Walaupun sangat tipis ya, grafen itu kuat banget dan bagus dalam menghantarkan listrik. Pas ditekan, bentuk grafen itu bakal berubah sedikit, dan itu cukup membuat hambatan listriknya berubah. Karena sensitif banget, maka grafen cocok untuk sensor tekanan yang sangat tipis dengan presisi tinggi. Seperti pada touchscreen fleksibel, kemudian perangkat yang wearable, dan teknologi medis yang canggih. Prinsip kerja dari piezoresistif ini. Nah, gimana sih cara piezoresistif ini bekerja? Caranya itu yang pertama, bayangin misalnya kayak punya bahan khusus gitu ya, misalnya kayak silikon yang bisa merasa saat ditekan atau ditarik gitu. Nah, jadi yang pertama, pas dia ditekan atau ditarik, diberi gerakan gitu, maka ban piezoresistif ini bakal kena tekanan atau gaya kan. Entah itu ditekan, ditarik, atau ditekuk. Nah,
efek dari tekanan atau ditekuk ini maka bentuknya bakal berubah sedikit kayak gepeng gitu, tapi bukan yang drastis. Jadi perubahannya kecil di level mikroskopis. Kemudian karena bentuknya berubah, aliran listrik di dalamnya jadi terpengaruh. Jalur-jalur kecil tempat elektron lewat jadi lebih sempit atau lebih longgar. Hasilnya resistansi bakal berubah. Perubahannya ini tuh bisa diukur. Alat elektronik bakal mengukur seberapa besar perubahan resistansi tadi. Biasanya pakai sirkuit khusus, kayak jembatan Wheatstone biar lebih akurat. Kemudian ujung-ujungnya itu jadi data. Perubahan resistansi tadi itu bakal berubah jadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini bakal dipakai buat mengukur tekanan, gaya, ataupun apapun tergantung alatnya. Ya, next. Ya, selanjutnya yaitu ada kelebihan. Yang pertama yaitu sensitivitas tinggi, efek piezoresistif, terutama pada material semikonduktor seperti silikon, sangat peka terhadap perubahan tegangan, memungkinkan deteksi gaya yang sangat kecil. Yang kedua, ada desain sederhana dan kompak. Sensor piezoresistif dapat dibuat dalam bentuk kecil dan memudahkan integrasikan ke dalam sistem mikro seperti MEMS. Yang ketiga yaitu keluaran sinyal yang stabil dan mudah diukur. Perubahan resistensi dapat langsung dihubungkan ke rangkaian listrik, memudahkan akuisisi data. Dan yang terakhir yaitu biaya produksi relatif rendah. Dengan teknologi fabrikasi semikonduktor yang matang, sensor piezoresistif dapat diproduksi secara massal dengan efisiensi biaya. Dan ada kekurangan. Yang pertama yaitu rentan terhadap perubahan suhu. Resistensi material piezoresistif sangat dipengaruhi oleh suhu, sehingga diperlukan kompensasi atau kalibrasi tambahan. Yang kedua yaitu tidak menghasilkan tegangan sendiri. Berbeda dengan sensor piezoelektrik, sensor piezoresistif memerlukan sumber daya eksternal untuk pengukuran. Yang ketiga yaitu rentan terhadap draw atau noise. Dalam aplikasi presisi tinggi, fluktual sinyal akibat gangguan eksternal atau ketidakstabilan resistensi bisa menjadi masalah. Yang terakhir yaitu rentang regangan terbatas, perubahan resistensi bersifat linear, hanya dalam batas elastis tertentu, sehingga tidak cocok untuk deformasi besar. Kita akan membahas mengenai rumus dan study case. Di sini pertama definisi Gauge factor. Jadi rumus dari Gauge factor adalah delta R per renggangan mekanis. Jadi GF itu adalah lambang Gauge factor, kemudian delta R itu perubahan resistansi dengan satuan ohm, kemudian R itu resistansi awal dengan satuan ohm juga. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan Gauge factor dengan koefisien piezoresistif dan modulus Young. Jadi untuk penyederhanaan dalam konteks pengajaran pada umumnya itu sering digunakan G sama dengan 1 plus 2V plus PL kali E. Itu untuk logam atau untuk semikonduktor. Kontribusi perubahan di dimensi geometris yang diwakilkan oleh 1 plus 2V, di mana V itu adalah rasio Poisson. Seringkali jauh lebih kecil dibandingkan dengan perubahan resistivitas akibat efek piezoresistif. Sehingga bisa disederhanakan menjadi G dengan aproksimasi PL dikali Y atau E. Sebagai contoh, di bawahnya terdapat studi case yang diketahui nilai PL itu sebesar 72 kali 10 pangkat minus 11 PA min 1, kemudian Y atau E itu 170 giga PA. Nah, ditanya itu G-nya. Jadi buat nyari G, kita bisa langsung pakai rumus G PL dikali Y. Kemudian dari perhitungan diperolehlah hasil 122,4. Nah, nilai G 122,4 itu menunjukkan bahwa perubahan resistansi relatif adalah 122,4 kali lebih besar daripada renggangan mekanis yang diterapkan. Nah, saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi dan prospek atau aplikasi dari piezoresistif. Terdapat dua perkembangan atau prospek utama, yaitu peran micromechanics dan teknologi MEMS atau micro electromechanical system. Nah, yang pertama, micromechanics itu proses fabrikasi untuk membuat struktur miniatur dengan dimensi mikrometer. Nah, tekniknya itu bisa meliputi fotoligrafi, etching itu basah dan kering, dan deposisi lapisan tipis. Nah, yang terkenal dari micromachining ini terdapat dua, yaitu miniaturisasi, yaitu memungkinkan pembuatan sensor yang sangat kecil, ringan, dan hemat daya. Contohnya sensor tekanan darah invasif. Kemudian yang kedua terdapat yang namanya integrasi. Nah, integrasi di sini sensor piezoresistif dapat diintegrasikan langsung dengan sirkuit elektronik pemrosesan sinyal pada satu chip. Kemudian selanjutnya MEMS. MEMS itu merupakan perangkat miniatur mengintegrasikan elemen mekanik dan elektrik pada skala mikro. Terdapat 4 contoh yang umum digunakan, yaitu yang pertama sensor tekanan. Ya, sensor tekanan ini membran tipis yang melengkung akibat perbedaan tekanan. Dan piezoresistor ditempatkan di area dengan konsentrasi tegangan tertinggi pada membran. Kemudian ada akselerometer massa uji yang ditopang oleh pegas. Kemudian yang ketiga ada sensor aliran atau flow sensor. Elemen ini
dipanaskan dan dinginkan oleh aliran fluida, perubahan suhu menyebabkan renggangan pada struktur pendukung yang diukur. Kemudian yang keempat, terdapat mikrofon, yaitu membran yang bergetar akibat gelombang suara, sehingga menyebabkan renggangan pada piezoresistor. Kemudian next, potensi piezoresistor atau piezoresistif di masa depan, yaitu yang pertama terdapat wearable sensor. Wearable sensor ini terdapat dua potensi yang sangat meyakinkan, yaitu yang pertama pemantauan kesehatan. Pemantauan kesehatan ini yang paling umum dan terkenal terletak pada detak jantung dan variabilitas detak jantung. Jadi sensor tekanan piezoresistif dapat mendeteksi denyut nadi. Selanjutnya ada tekanan darah. Jadi dengan pengembangan Manset Mini atau sensor invasif berbasis piezoresistif untuk pemantauan tekanan darah secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada olahraga dan kebugaran. Nah, olahraga dan kebugaran ini mengukur performa, teknik, mencegah cedera melalui analisis gerakan dan tekanan. Selanjutnya dari segi Internet of Things. Dari segi Internet of Things dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama smart homes dan city. Ini umumnya terdapat pada sensor tekanan untuk memantau integritas struktural bangunan atau kebocoran pipa. Kemudian ada juga sensor getaran. Ini untuk mendeteksi kerusakan dini pada mesin atau infrastruktur. Nah, mencegah kerusakan dini pada infrastruktur atau mesin terdapat juga pada industri 4.0. Nah, di industri 4.0 terdapat tambahan yaitu robotika, seperti sensor gaya dan torsi untuk kontrol robot yang lebih presisi dan aman. Kemudian yang terakhir terdapat dari segi pertanian yang presisi. Salah satu contohnya yaitu membantu irigasi agar petani lebih mudah dengan menggunakan sensor tekanan tanah. Next. Kesimpulan. Yang pertama yaitu piezoresisivitas memiliki banyak aplikasi praktis, terutama dalam bidang sensor dan instrumentasi. Sensor tekanan, sensor regangan, dan akselerometer berbasis efek piezoresistif digunakan luas dalam perangkat elektronik, medis, otomotif, hingga sistem antariksa. Keunggulan utama dari sensor piezoresistif adalah kemampuannya mendeteksi perubahan mekanik kecil dengan presisi tinggi, serta kemudian integrasi dengan rangkaian mikroelektronika. Oleh karena itu, pemahaman dalam tentang fenomena ini sangat penting dalam perkembangan teknologi berbasis sensor modern. Yang kedua, secara keseluruhan, fenomena piezoresistif merupakan prinsip fisika yang penting dalam konversi energi mekanik menjadi sinyal listrik melalui perubahan resistansi material akibat tegangan mekanik. Sifat ini memungkinkan pengembangan berbagai perangkat sensorik yang akurat, responsif, dan efisien, terutama dalam sistem berbasis semikonduktor. Dengan terus berkembangnya teknologi mikro dan nano, aplikasi piezoresistif diperkirakan akan semakin luas dan canggih di masa depan. Baiklah, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok I mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.